Halo semuanya, terimalah salam dari saya, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan apa aja itu hukum karma dan kelahiran kembali, dan saya juga akan menjelaskan apa aja yang diceritakan oleh Pak Cornelis Wawor. Beliau menjelaskan satu ayat yang terdapat di Nama Pada, yaitu ayat ke-69, yang bunyinya adalah apabila buah dari perbuatan buruk yang belum masak, maka orang bodoh akan menganggap hidupnya manis seperti madu. Dan apabila perbuatan buruknya sudah masak, maka orang bodoh itu akan menganggap atau merasakan pahitnya penderitaan. Dan kondisi ini, kondisi umur yang berbeda-beda dan kondisi agama juga yang berbeda. Dalam arti bahwa hidup di alam semesta ini bukan hanya satu kali. Mengapa saya berkatakan seperti ini? Mengapa saya katakan ini? Sebab ada paham-pahamnya hidup ini cuma sekali aja, sehingga ajaran atau konsep ditolak atau tidak diterima begitu aja. Juga akibat karma tidak begitu penting, sebab gampang minta ampun, beres. Tetapi di dalam agama Buddha berbeda. Kita tadi baca parita, jika orang berbuat jahat kepada kita, kita maafkan. Begitu juga menyatakan kesalahan kita supaya kita diampunin. Tidak akan ada pengampunan karma jika mau kita lawan karma itu. Kalau mau mengampuni, lawan aja karmanya itu. Karena tidak semua karma itu berbuah dengan cepat. Seperti biasanya, karma itu akan selalu datang terlambat dan selalu datang tuh lama. Tidak akan berbuah begitu cepat. Tidak akan ada, cuman gak banyak. Baik, saya akan menjelaskan apa itu karma. Karma itu adalah apa yang telah dibuat oleh diri kamu sendiri pada saat ini akan dipertanggungjawab di kemudian nanti, di suatu saat. Karena karma itu, contoh, kita mencuri di hari ini, lalu resikonya kan gak langsung, tetapi ada yang kena tangkap warga ataupun yang lagi hoki-hokinya bisa kabur. Itu di atas penderitaan orang. Semua barang orang ludes kalian ambil, tetapi karmanya gak begitu cepat masaknya, karena setiap karma itu berbuahnya lambat dan tidak begitu cepat. Makanya kenapa setiap orang itu ingin selalu berbuat jahat, karena konsekuensinya tuh nggak langsung, tetapi ada separuhnya, ada yang langsung ditangkap polisi ataupun bagaimana caranya. Karena sesuai rencana Tuhan sudah merencanakan apa yang telah kita buat, itu yang akan kita tuai di masa tua nanti ataupun di masa yang akan datang. Karena setiap karma itu akan ada buahnya. Perbuatan baik yang kamu tanamkan, perbuatan baik juga lah yang akan kamu terima. Jika perbuatan burukmu yang kamu buat kepada orang lain, itu juga yang akan kamu terima oleh dari orang lain ataupun dari Tuhan. Tuhan tidak akan mengampuni orang yang berbuat salah. Banyak-banyak berdoa, jika ingin kesalahannya berkurang, perbuatlah baik. Berdana, berbagi sesama. Jangan pernah takut rezeki kamu gak ada. Berbuatlah baik kepada orang lain, berbuat kepada orang yang lebih membutuhkan, karena karma baik juga akan datang kepada kamu. Apa yang kamu buat sekarang, apa yang kamu buat kepada orang lain, itu akan semua ada balasannya, karena setiap perbuatan ada balasannya. Jadi, jika ingin mendapat balasan baik dan kebaikan baik, perbanyak berbuat baik kepada orang. Gak usah tahu apa yang mau dibuat oleh orang lain, mau jahat sama kita tetap baik sama mereka, karena tidak ada salahnya kita berbuat baik kepada orang lain.
Dan saya akan menjelaskan kelahiran kembali adalah suatu proses penerusan kelahiran di kehidupan sebelumnya. Di dalam agama Buddha dan Hindu, filsafat reinkarnasi mengajarkan manusia untuk sadar terhadap kebahagiaan yang sebenarnya dan bertanggung jawab terhadap nasib yang sedang diterimanya. Selama manusia terikat pada siklus reinkarnasi, maka hidupnya tidak luput dari duka. Selama jiwa terikat pada hasil perbuatan yang buruk, maka ia akan berinkarnasi menjadi orang yang selalu duka. Kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik, sebagaimana keberadaan kita saat ini. Yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya dahulu. Maka perbuatanlah baik, maka kita akan terlahir kembali menjadi orang atau menjadi manusia. Tetapi jika kalian berbuat jahat kepada orang lain, akan terlahir kembali ke dunia tetapi menjadi binatang, hewan. Kalian siksa binatang saat ini akan disiksa di kemudian hari. Akan terlahir kembali berwujud binatang ataupun hewan. Maka dari itu saya mengatakan, perbanyaklah berbuat baik kepada orang. Biarkan saja mereka ingin membalas apapun, yang penting kita baik sama orang. Itu aja. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terimalah salam dari saya. Namo Buddhaya. Bye bye.